warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai taksonomi Bloom. Kami terdiri dari saya sendiri Muhammad Irfan, yang kedua yaitu Ade Saputra, dan yang ketiga yaitu Nurul Al-Fikri. Di sini saya akan menjelaskan yaitu konsep taksonomi Bloom. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu memiliki arti klasifikasi bidang ilmu, yaitu kaidah dan prinsip yang meliputi mengklasifikasikan objek. Jadi taksonomi Bloom itu sendiri adalah taksonomi dalam bidang kependidikan yang dicetuskan oleh Benjamin S. Bloom. Taksonomi Bloom ini sendiri bertujuan untuk mengklasifikasikan materi dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Taksonomi Bloom memiliki hierarki yang paling banyak, yaitu memiliki 6 hierarki, baik yang sebelum direvisi maupun yang sudah direvisi. Taksonomi Bloom pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain atau ranah atau kawasan, dan setiap domain tersebut dibagi lagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain. Yang pertama yaitu domain kognitif. Domain kognitif ini berisi tentang perilaku-perilaku yang menyangkut dan menekankan suatu aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua yaitu domain afektif. Domain afektif menekankan pada aspek perasaan dan atau emosi seperti minat, sikap, dan juga apresiasi serta adaptasi. Yang ketiga yaitu domain psikomotorik. Domain psikomotorik ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan. Aspek keterampilan ini yaitu seperti menulis, menggambar, atau berolahraga, atau keterampilan yang ia miliki yaitu sangat diperlukan atau dikembangkan serta dikeluarkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Saputra. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Saputra. Saya dari PAI 4A. Di sini saya dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi dari saudara Irfan, yakni tentang soal domain kognitif, efektif, dan psikomotorik tingkat 1 sampai 6. Jadi tingkat yang pertama ini yakni pengetahuan. Pengetahuan adalah ingatan tentang materi atau bahan yang sudah pernah dipelajari. Contohnya seperti siapakah nama presiden yang pertama, contohnya, atau hari pahlawan diperingati pada tanggal berapa. Itu tentang pengetahuan. Yang kedua ini tentang pengertian. Pengertian ini atau pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap arti suatu materi atau informasi yang pernah dipelajari. Contohnya, bagaimana merakit komputer yang baik, yang benar, atau bagaimana apa saja yang perlu dipersiapkan. Itu yang mengenai pengetahuan, pengertian. Kemudian yang ketiga, aplikasi. Aplikasi di sini adalah kemampuan menerapkan materi atau informasi yang telah dipelajari ke dalam suatu keadaan baru dan konkret dengan hanya mendapatkan sedikit pengarahan. Itu mengenai aplikasi. Kemudian yang keempat ini analisis. Analisis adalah kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi
atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami, dapat dilihat, dihubungkan antar komponen atau sebab akibatnya tersebut. Itu mengenai analisis. Kemudian yang kelima, sintesis. Jadi yang kelima ini sintesis adalah kemampuan untuk menyatukan bagian atau komponen-komponen menjadi satu bentuk yang lengkap dan unik. Itu mengenai sintesis. Yang keenam ini evaluasi. Jadi antara semuanya ada evaluasi. Jadi evaluasi di sini adalah kemampuan menentukan nilai suatu materi, pernyataan, laporan, cerita atau lainnya dengan tujuan. Itulah mengenai evaluasi. Jadi dari kognitif, efektif, dan psikomotorik ini ada pengetahuan, yang kedua pengertian, yang ketiga aplikasi, yang keempat analisis, yang kelima ini sintesis, yang keenam evaluasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari apa yang sudah teman saya jelaskan, dan saya akan melanjutkannya, yaitu C, tentang konsep asas moneterik. Asesmen otentik adalah asesmen yang secara langsung bermakna yang diakses memang demikian sesungguhnya terjadi dan dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi asesmen otentik mengakses kemampuan yang nyata, yang real dari siswa dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Penggunaan asesmen otentik sangat erat hubungan dengan kompetensi dalam, yaitu KTSP, istilahnya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, nilai. Asesmen otentik mengharuskan pembelajaran berpusat pada siswa. Sebuah rubrik penilaian berisi komponen-komponen paragraf deskriptif beserta deskriptornya. Asesmen otentik mengharuskan pembelajaran berpusat pada siswa, bukan pada guru, sebab pelaku belajar adalah siswa. Jadi pelaku belajar adalah siswa, jadi pelaku. Korbannya siapa? Guru. Sangatlah tidak tepat bila guru melakukan hal yang semestinya dilakukan oleh siswa. Sebagai contoh, untuk mengetahui habitat sungai, pelajaran IPA, contohnya, siswa mesti melihat sendiri habitat tersebut, bukan guru menceritakan habitat sungai pada siswa. Jika terjadi guru menggambarkan suatu pada siswa, sementara siswa pasif, diam, dan hanya mendengarkan saja penjelasan guru, maka pembelajaran tersebut tidak real, tidak nyata jadinya, atau tidak otentik. Dalam bahasa gaulnya otentik. Dan juga asesmen otentik adalah komponen penting dari reformasi pendidikan. Sejak tahun 1990-an, Inggris 1993 menegaskan bahwa metode penelitian tradisional untuk mengukur prestasi seperti tes pilihan ganda benar atau salah, menjodohkan dan lain-lain telah gagal mengetahui kinerja peserta didik yang sesungguhnya. Tes semacam ini telah gagal memperoleh gambaran yang utuh mengenai sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik dikaitkan dengan kehidupan nyata mereka di luar sekolah ataupun bermasyarakat. Asesmen hasil belajar yang tradisional bahkan cenderung mengedukasi makna kurikulum karena tidak menyentuh esensi dan proses dan hasil belajar peserta didik. Ketika asesmen tradisional cenderung mengedukasi makna kurikulum, tidak mampu menggambarkan kompetensi dasar dan rendah daya prediksinya terhadap derajat sikap, keterampilan, kemampuan berpikir diartikulasikan dalam banyak mata pelajaran atau disiplin ilmu. Ketika itu pula asesmen otentik memperoleh traksi yang cukup kuat. Traksi yang cukup kuat.
Memang pendekatan apapun yang dipakai dalam penilaian tetap tidak luput dari kelemahan dan kelebihan. Namun demikian, sudah saatnya guru profesional pada semua satuan pendidikan memandu gerakan, memadukan potensi peserta didik sekolah lingkungannya melalui asesmen proses dan hasil belajar yang autentik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.